Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kembali lagi di Renungan Mingguan Kristen. Pada saat ini kita akan mempelajari dari buku yang terbaru, ya. Bukunya adalah tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Ya, ini buku pelajaran yang kita ambil sekarang ini, ya. Dan tentunya setiap minggu akan ada pelajaran-pelajaran yang menarik. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini adapun judulnya adalah Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna. Kalau kita mendengar kata pemberontakan, maka ini konotasinya negatif, memberontak, tidak setia. Ya, itulah sebabnya ada dituliskan ayat intinya, Yesaya 14 ayat yang ke-12 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecah dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Kalau kita mempelajari sepanjang minggu ini, ya, maka kita akan mempelajari pemberontakan satu makhluk. Satu makhluk yang diciptakan. Mungkin kita akan bertanya-tanya nanti di sini, sejak kapan ada dosa? Lalu dari mana datangnya dosa itu? Ya, mari kita lihat, apakah Tuhan menciptakan dosa? Apakah Tuhan menciptakan seseorang lalu dia tahu dia berdosa? Kenapa Tuhan ciptakan? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ingat dalam pelajaran kita bahwa Tuhan adalah kasih. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-1 Yohanes 4 ayat 8 dan juga 16 disebutkan bahwa Allah adalah kasih dan Allah ataupun Tuhan tidak merancang kejahatan pada manusia. Lalu apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi masalah sehingga terjadi adanya dosa dalam kehidupan ini? Kita akan lihat nanti apa yang terjadi. Tapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan pada waktu menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Baik adanya. Hal ini bisa kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya, Tuhan ketika menjadikan dunia ini, kenapa dia jadikan? Karena Yesus ataupun Tuhan, boleh saya katakan, ingin menunjukkan kasihnya. Sukacita itu tidak hanya akan dirasakan oleh dirinya, tetapi dia ingin berbagi sukacita termasuk kepada ciptaannya. Mulai ketika dia menciptakan malaikat dan juga bahkan menciptakan manusia. Dan kita perlu ketahui yang pertama bahwa itulah menunjukkan karena Tuhan kasih, dia ingin ungkapkan itu kepada kita. Dia ingin tunjukkan juga bahwa kasihnya itu tidak berubah. Lalu apalagi yang ketiga, perlu diingat bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan dosa. Tuhan tidak mencetuskan dosa. Ya, Tuhan tidak mencetuskan dosa. Dia tidak menjadikan ada dosa. Ya, boleh kita katakan Allah itu Maha Tahu. Tapi mari kita lihat, ternyata pada waktu Tuhan menjadikan makhluk-makhluk seperti malaikat dan manusia, Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot. Tuhan ingin kita mengasihi, akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan itu dengan penuh sukacita dari hati. Lebih dalam maknanya daripada sekedar jadi robot. Ya, robot tidak mengerti apa yang dia lakukan, hanya diprogram saja untuk melakukan sesuatu. Tapi Tuhan kita yang penuh kasih menciptakan seorang ataupun oknum malaikat yang dinamakan dengan Lucifer. Ya. Dan dia jadikan dengan penuh kebijaksanaan. Dia berikan kesempatan bahkan kepada malaikat ini kebebasan. Ya. Dan kebebasan itu sebenarnya ekspresi Allah menunjukkan kalau dia sangat mengasihi ciptaannya.
Tetapi apa yang menjadi masalah? Kebebasan ini disalahgunakan oleh Lucifer, ya, malaikat itu. Kenapa? Karena dia menggunakannya untuk memberontak kepada Allah. Ya, kenapa sampai dia memberontak? Kenapa sampai dia tidak setia kepada Allah? Yang pertama, oleh karena Lucifer, malaikat ini tidak bersyukur. Dia melihat ada kelebihan di dalam dirinya, tetapi di dalam kelebihannya itu dia munculkan sebuah kesombongan bahwa aku dan aku, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Dia tidak bersyukur. Dan kalau kita baca di dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai yang ke-19, ya, awalnya dikatakan dia tidak bercela, tapi pada akhirnya dia menjadi bercela. Karena apa? Kesombongannya. Artinya Tuhan juga menciptakannya dengan kelebihan sesuatu, tapi sebenarnya maksud Tuhan menjadikan itu untuk sebuah kedamaian, sukacita, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi apa? Malaikat itu menyalahgunakan kesempurnaan itu, menyalahgunakan kehendak kebebasannya. Ia jadi rusak dan menganggap diri lebih penting daripada dirinya yang sebenarnya. Dan dia merasa, kalau kita baca itu di kitab Yesaya, ya, dalam pelajaran yang berikutnya, dia ingin seperti penciptanya. Ya, mungkin kita bingung, dari mana juga Lucifer berpikir seperti itu? Dari mana dia bisa berdosa, sedangkan dia berada di sorga? Dan dikatakan dalam kutipan di sini, dosa adalah hal yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada alasan untuk keberadaannya. Berusaha menjelaskannya berarti berusaha memberikan alasan untuk itu, dan itu berarti membenarkannya. Ya, tetapi apa? Dosa itu sudah muncul. Dimulai dari ketika kita mengambil kredit seperti malaikat itu. Apa yang dia punya? It's me. Ini aku. Aku bisa begini, aku bisa begitu, aku bisa semua karena aku. Akhirnya muncullah kesombongan, keangkuhan. Kalau dalam pelajaran ini kita sebutkan bahwa ada dua perbandingan yang terjadi antara Yerusalem, satu lagi dengan Babel. Ya, Yerusalem menunjukkan tentang kealahan, sedangkan Babel adalah lawannya. Ya, bukan berarti bahwa Allah senang untuk untuk bertengkar, ya. Tapi inilah yang terjadi ketika Lucifer memberontak. Terjadi pertentangan, ya. Dan dia sebagai malaikat yang memberontak menentang Allah. Apa yang terjadi dikatakan pada waktu, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 juga, ya. Wahyu yang pasal yang ke-12, dia berperang. Ya, dia berperang artinya apa? Dia menentang Allah. Ya, dia menentang Tuhan. Kenapa? Karena dia angkuh. Dia melihat hanya kepada dirinya sendiri. Ya, dan pada akhirnya kesombongan menguasai dia, dan pada akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Bahkan bukan hanya jatuh, dia terus menentang Allah. Bukan hanya itu. Dalam Wahyu 12 seperti yang saya katakan tadi, berperang, ya. Tapi dia juga menyebarkan ketidakpercayaan. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang mulai dari ayat 7 sampai ayat 10 dikatakan bahwa Mikael berperang dengan naga itu yang disebut sebagai iblis atau setan. Dan dia akhirnya tidak dapat tempat lagi di sorga, akhirnya dibuanglah mereka dengan malaikat-malaikatnya. Artinya, ketika kita membiarkan kesalahan dan membiarkan kesombongan itu menguasai diri kita, ya, maka kuasa itu akan menguasai kita lebih lagi, sehingga kita dapat mempengaruhi orang lain untuk hal yang tidak baik, untuk menentang Tuhan. Termasuk inilah yang dilakukan oleh Lucifer, ya. Dalam pelajaran disebutkan dimulai di sorga dengan memberontak Lucifer dan
sepertiga dari malaikat surgawi, memuncak dengan kemenangan menentukan Kristus di kayu salib, dan masih berlanjut melawan umat Allah yang sisa di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat ini juga salah satu pertentangan terbesar kita sering muncul dalam pikiran kita. Ya, sering muncul pertentangan yang memang antara yang baik dan yang jahat. Tapi oleh karena kedagingan kita sering, kita lebih memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Allah memberi kesempatan kepada Lucifer. Ada pena inspirasi meneruskan, Allah dalam kemurahan yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu pada waktu yang pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan, atau bahkan pada waktu ia memulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan tetap di sorga. Berkali-kali dia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Tetapi apa? Dia memilih untuk tetap memberontak. Ya, Allah itu kasih, kesempatan diberikan, tapi dia lebih memilih untuk memberontak. Ya, kesombongan itu membawanya semakin lebih jauh, bahkan mencari orang-orang, teman-teman supaya terus memberontak kepada Allah. Ingat saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Saat ini pertentangan besar sedang terjadi di kita, di kehidupan kita. Itulah sebabnya judul pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Allah tadinya menjadikan dunia ini begitu baik adanya, kalau kita baca dalam Kejadian 1. Tapi dosa merusak segala sesuatunya. Terjadi sebuah pemberontakan. Maka pelajaran yang baik yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini adalah memang bahwa ada pertentangan yang terjadi. Setan sudah memberontak, tapi hasilnya adalah semakin buruk, dan ketidakbahagiaan itu menjadi bagian dari ciptaannya. Mulai sekarang, kalau si Lucifer itu juga mengetuk atau berbicara pada kita, segera kita lawan. Dan pastikan kita menang. Bukan juga menjadi seorang pemberontak, sebagaimana malaikat-malaikat yang mau dipengaruhi oleh Lucifer ini. Mulai sekarang saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan diri kita. Kita sudah mengerti dari mana awal mulanya dosa itu, yaitu dari kesombongan. Sekarang jadilah seorang yang rendah hati. Jangan jadi sombong dan ikuti apa yang Tuhan katakan. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan.